Evaluasi taktik Persebaya dari musim ke musim. Alasan mengejutkan di balik perubahan filosofi Bajul Ijo. Persebaya dan Coach Shin Sang-yu resmi berpisah. Alasan mengejutkan di balik mundurnya sang pelatih. Analisis pemain kunci Persebaya yang sering luput dari perhatian, pahlawan tanpa tanda jasa. Penerus Kurniawan Dwi Yulianto. Ini jawaban berkelas Ramadan Sananta usai gabung Persebaya. Analisis taktik Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya. Ini alasan musuh bakal selalu kehilangan bola. Evaluasi taktik Persebaya dari musim ke musim. Alasan mengejutkan di balik perubahan filosofi Bajul Ijo. Persebaya Surabaya selama bertahun-tahun dikenal dengan identitas sepak bola tiki-taka lokal, umpan pendek, rapat, dan mengalir dari kaki ke kaki. Tapi, sadarkah kalian, belakangan ini Green Force mulai berani membongkar total identitas permainan lama mereka. Mengapa perubahan radikal ini mendadak dilakukan? Dan taktik rahasia apa yang sebenarnya sedang disuntikan ke dalam skuad Bajul Ijo? Jika kita membandingkan evolusi taktik Persebaya dari musim ke musim, perubahannya terlihat sangat kontras di 3 aspek utama. Pertama, dalam skema build-up. Persebaya kini tidak lagi memaksakan operan pendek berisiko di area pertahanan sendiri, melainkan lebih vertikal dan langsung mengeksploitasi ruang kosong di lini belakang lawan. Kedua, sistem pressing. Lini depan kini menerapkan high pressing yang jauh lebih agresif demi merebut bola sedekat mungkin dengan gawang musuh. Dan yang paling krusial adalah aspek ketiga, kecepatan transisi. Begitu bola berhasil direbut, Persebaya langsung menyerang secara instan, tidak lagi menunda momentum dengan ball possession yang lama. Mengapa perubahan filosofi ini diperlukan? Jawabannya sederhana, modernisasi sepak bola. Lawan-lawan di Liga 1 kini sudah terlalu hafal dengan gaya main Persebaya yang dulu. Perubahan ini adalah cara agar Green Force tetap tidak tertebak sekaligus tampil lebih mematikan. Melihat transformasi taktis yang lebih pragmatis dan cepat ini, menurut kalian, apakah Persebaya justru kehilangan karakter asli Surabaya yang terkenal ngeyel dan dribble? Atau ini adalah evolusi cerdas yang memang dibutuhkan untuk mengamankan trofi juara? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Persebaya dan Coach Shin Sang-yu resmi berpisah. Alasan mengejutkan di balik mundurnya sang pelatih. Kabar mengejutkan datang dari dapur internal Bajul Ijo secara tiba-tiba. Di tengah fokus tim yang sedang mematangkan persiapan, Persebaya Surabaya dan sang pelatih fisik Coach Shin Sang-yu resmi sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka. Keputusan mendadak ini tentu menyisakan tanda tanya besar bagi banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dan kemana langkah Coach Shin selanjutnya? Manajemen Persebaya secara terbuka menyampaikan bahwa perpisahan ini terjadi secara baik-baik. Ternyata, alasan utama di balik keputusan besar ini adalah karena Coach Shin Sang-yu ingin fokus penuh untuk melanjutkan lisensi kepelatihan AFC Pro yang sedang ditempuhnya. Langkah ini diambil demi pengembangan karir profesionalnya di masa depan. Pihak manajemen Persebaya pun langsung menyampaikan apresiasi tertinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, kerja keras, serta ilmu fisik yang telah diberikan Coach Shin selama menggembleng skuad Green Force. Kehilangan sosok ahli fisik seperti Coach Shin di tengah kompetisi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi staf kepelatihan yang ditinggalkan. Stamina dan ketahanan para pemain kini dipertaruhkan untuk tetap stabil di level tertinggi. Kepergian Coach Shin Sang-yu ini tentu meninggalkan lubang di tim kepelatihan. Menurut kalian, apakah keputusan melepas Coach Shin demi lisensinya ini sudah tepat? Atau justru bakal langsung berdampak buruk pada kondisi fisik pemain Persebaya di laga-laga berikutnya? Terima kasih Coach Shin Sang-yu, dedikasimu akan selalu diingat oleh publik Surabaya. Kini, tantangan baru menanti manajemen untuk mencari pengganti yang sepadan demi menjaga kebugaran para penggawa Bajul Ijo. Analisis pemain kunci Persebaya yang sering luput dari perhatian, pahlawan tanpa tanda jasa. Saat Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan, lampu sorot dan pujian hampir selalu jatuh kepada para pencetak gol atau pemberi assist. Tapi, sadarkah kalian, ada satu pemain yang diam-diam menjadi kunci paling krusial dari seluruh sistem permainan Bajul Ijo. Tanpa dia, strategi pelatih bakal runtuh total. Siapakah pahlawan tanpa tanda jasa ini? Mari kita kesampingkan dulu urusan mencetak gol dan kita bedah statistik sederhananya.
Pemain ini mungkin jarang masuk papan skor, tapi lihat catatan intercept dan akurasi operannya. Dia mencatatkan rata-rata intercept tertinggi di tim per pertandingan, ditambah akurasi umpan ke depan yang mencapai lebih dari 85%. Dia adalah tipe pemain jangkar atau pengangkut air yang bertugas melakukan pekerjaan kotor. Mulai dari memutus serangan balik lawan sebelum menyentuh lini pertahanan, hingga menjadi jembatan pertama saat tim melakukan build-up. Mengapa kontribusinya sering luput dari perhatian? Karena mata penonton secara alami hanya mengikuti kemana bola mengalir dan siapa yang menembaknya ke gawang. Padahal, ruang gerak yang diciptakan pemain ini saat bergerak tanpa bola adalah alasan mengapa para penyerang kita bisa mendapatkan posisi bebas untuk mencetak gol. Nah, setelah mendengar ciri-ciri dan analisis statistik tadi, coba tebak siapa nama pemain yang sedang kita bahas ini? Apakah kalian setuju kalau dia adalah pemain paling underrated di skuad Green Force saat ini? Langsung ketik tebakan dan opini kalian di kolom komentar. Penerus Kurniawan Dwi Yulianto. Ini jawaban berkelas Ramadan Sananta usai gabung Persebaya. Ramadan Sananta tidak menampik, nama Kurniawan Dwi Yulianto menjadi inspirasi besar dalam perjalanan barunya bersama Persebaya Surabaya. Legenda sepak bola Indonesia itu merupakan top skor lokal saat Green Force menjuarai kompetisi musim 2004 dengan koleksi 11 gol. Pada musim tersebut, Kurniawan memang kalah dari dua bomber asing Persebaya Surabaya, Danilo Fernando dan Christian Carrasco, yang sama-sama mencetak 15 gol. Namun, torehan 11 gol Kurniawan hingga kini masih menjadi salah satu catatan terbaik penyerang lokal Green Force dalam musim juara. Sananta mengaku tidak ingin terbebani oleh sejarah tersebut. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkembang dan membuktikan kualitasnya bersama klub barunya. Ini menjadi motivasi tersendiri bagi saya, karena saya harus bisa membuktikan kemampuan lebih jauh. Kebetulan Coach Kurniawan dulu pernah bersama saya, dan beliau sering memberikan banyak motivasi, ujar Ramadan Sananta. Tentu hal positif ini saya jadikan pembakar semangat untuk bisa membuktikan hal yang lebih baik lagi. Saya tidak mau mengumbar janji muluk, tetapi yang pasti saya akan bekerja keras. Pernyataan itu menunjukkan Sananta memilih fokus pada kerja keras dibanding mengumbar target jumlah gol. Baginya, proses dan kontribusi untuk tim menjadi prioritas utama pada musim pertamanya bersama Persebaya Surabaya. Analisis taktik Bernardo Tavares di Persebaya Surabaya. Ini alasan musuh bakal selalu kehilangan bola. Ada yang berbeda secara radikal dari gaya main Persebaya Surabaya musim ini. Di bawah komando pelatih kepala Bernardo Tavares, Bajul Ijo menjelma menjadi tim dengan pertahanan paling tidak ramah bagi lawan. Banyak yang terheran-heran mengapa setiap musuh yang datang selalu mendadak mati kutu dan sering kehilangan bola di area tengah. Ternyata, Tavares membawa formula rahasia pola pressing yang sangat mematikan. Jika kita bedah secara taktis, rahasia kehebatan ini terletak pada 3 pilar utama racikan Bernardo Tavares. Pertama, bentuk pressingnya. Persebaya kini tidak lagi memaksakan high pressing di garis depan, melainkan membentuk blok medium yang sangat rapat tepat di lingkaran tengah lapangan. Lawan sengaja dipancing untuk mengalirkan bola ke area ini. Kedua, ada trigger pressing atau pemicu jebakan. Begitu gelandang lawan menerima bola dengan posisi membelakangi gawang atau melakukan kontrol yang sedikit tidak sempurna, disitulah perang dimulai. Secara instan, ruang gerak mereka langsung dikunci oleh 2 hingga 3 pemain sekaligus. Ketiga, adalah peran disiplin di setiap lini. Lini depan bertugas menutup jalur operan kembali ke bek, lini tengah bertindak sebagai eksekutor perebut bola, dan lini belakang bermain dengan struktur yang sangat rapat untuk langsung menyapu bola-bola kedua. Skema inilah yang membuat lini tengah musuh serasa masuk ke dalam jebakan tanpa jalan keluar. Nah, melihat transformasi taktis yang sangat disiplin dan agresif dari Bernardo Tavares ini, menurut kalian, apakah gaya pressing ketat ini sudah paling cocok dengan karakter asli Persebaya yang terkenal ngeyel? Atau kalian justru merindukan gaya main umpan pendek dari kaki ke kaki yang dulu? Tulis analisis kritis kalian di kolom komentar. Rahasia latihan Persebaya Surabaya hari ini. Strategi kejutan lawan PSIS Semarang bocor. Ada yang beda dari latihan Persebaya Surabaya hari ini. Menjelang laga sakral 99 tahun anniversary game melawan PSIS Semarang besok Minggu di Gelora Bung Tomo, tim pelatih ternyata menyembunyikan sebuah rencana besar. Ada satu instrumen rahasia yang baru saja terungkap dari latihan tertutup mereka. Kira-kira strategi kejutan apa yang sedang disiapkan Green Force? Ya,
Pelatih fisik Persebaya, Diogo Carvalho, terang-terangan mengaku sangat puas dengan perkembangan kilat anak asuhnya. Bayangkan, dalam waktu persiapan yang super singkat, kebugaran fisik pemain langsung digenjot menggunakan instrumen khusus demi mencapai target taktik yang diinginkan. Bukan cuma sekedar latihan fisik biasa, latihan hari ini memadukan transisi cepat saat kehilangan bola dan intensitas pressing yang tinggi. Pemain andalan seperti Francisco Rivera juga menegaskan bahwa seluruh skuad dalam kondisi 100% siap tempur demi membanggakan bonek dan bonita. Laga pramusim ini bukan sekedar laga uji coba biasa, melainkan panggung pembuktian bagi para rekrutan baru sebelum Liga 1 musim bergulir. Nah, melihat menu latihan yang sangat intens ini, apakah menurut kalian racikan taktik Persebaya kali ini bakal langsung membuat PSIS Semarang kelimpungan di GBT? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar sekarang ya. Ulang tahun ke-99 ini harus berakhir dengan pesta kemenangan indah. Pertandingan ini dipastikan bakal berjalan panas dan emosional, apalagi ada penghormatan khusus untuk mendiang tokoh bonek Andi Peci di dalam stadion nanti. Jangan sampai kelewatan pertandingannya besok Minggu jam 3 sore ya. Pesan rahasia Bernardo Tavares, bongkar arti bahasa tubuh saat pimpin latihan Persebaya. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana cara Bernardo Tavares berdiri di pinggir lapangan saat Persebaya Surabaya latihan? Sekilas, dia tampak seperti pelatih yang ekspresif dan meledak-ledak. Tapi, jika kita bedah lebih dalam, ada pesan psikologis dan taktis yang jauh lebih besar di balik gestur tubuhnya hari ini. Pesan rahasia apa yang sebenarnya sedang ia suntikan ke skuad Green Force? Mari kita analisis 3 bahasa tubuh utama Tavares hari ini. Pertama, tatapan mata yang mengunci. Tavares jarang sekali melihat bola. Matanya justru mengunci pergerakan tanpa bola para pemain. Ini adalah sinyal bahwa ia sedang menuntut kedisiplinan ruang yang sangat tinggi. Kedua, gestur tangan yang terbuka lebar, namun bergerak cepat. Dalam psikologi olahraga, ini bukan tanda panik, melainkan cara Tavares menularkan urgensi. Dia ingin transisi bertahan ke menyerang Persebaya dilakukan dalam hitungan detik, tanpa kompromi. Dan yang paling menarik adalah momen ketika dia melipat tangan di dada sambil terdiam. Disinilah pesannya sangat jelas. Tavares sedang menguji mentalitas kepemimpinan para pemain senior di lapangan saat ia sengaja melepaskan kendali. Melihat intensitas dan tekanan psikologis seketat ini di sesi latihan, menurut kalian, apakah metode keras Tavares ini masih menjadi formula paling ampuh untuk membawa Persebaya bersaing di papan atas musim ini? Atau justru para pemain butuh pendekatan yang lebih tenang? Coba tulis analisis kalian di kolom komentar. Keputusan terbaik manajemen Persebaya tahun 2026. Green Force akhirnya lakukan ini. Tahun 2026 menjadi titik balik luar biasa bagi Persebaya Surabaya. Setelah sempat melewati musim-musim yang penuh dinamika dan tekanan dari supporter, manajemen Bajul Ijo akhirnya berani mengambil langkah ekstrim. Ada 5 keputusan terbaik manajemen Persebaya tahun 2026 yang mengubah segalanya. Dan keputusan nomor 4 benar-benar di luar dugaan semua orang. Kira-kira apa saja langkah besar itu? Mari kita bedah satu persatu. Keputusan terbaik pertama adalah keberanian mempertahankan Bernardo Tavares dan memberikan kebebasan penuh dalam merombak komposisi tim. Kedua, revolusi bursa transfer dengan mendatangkan pemain asing berkualitas yang langsung nyetel dengan karakter ngeyel khas Surabaya. Ketiga adalah penataan ulang struktur Akademi Muda Persebaya, memastikan regenerasi talenta lokal tidak terputus. Nah, yang keempat ini yang paling mengejutkan. Perubahan strategi komunikasi manajemen yang kini jauh lebih terbuka dan mendengarkan suara bonek mania. Dan keputusan kelima adalah perbaikan fasilitas latihan serta medis pemain yang kini setara klub modern Eropa. Langkah-langkah taktis ini terbukti membuat stabilitas tim terjaga dan Persebaya kembali ditakuti di papan atas Liga 1. Dari kelima keputusan besar manajemen di tahun 2026 ini, menurut kalian mana yang paling berdampak besar bagi performa Green Force di lapangan? Apakah kebijakan transfernya atau justru komunikasi manajemen yang makin terbuka? Tulis opini kritis kalian di kolom komentar. Satu hal yang pasti, manajemen Persebaya tahun 2026 membuktikan bahwa mereka tidak sekedar ingin berkompetisi, tapi mereka haus akan prestasi. Perjalanan musim ini masih panjang dan fondasi kuat sudah diletakkan.